akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu tidak sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Mengajar adalah proses pendidikan yang memberikan informasi bagi kecakapan hidup, lahir dan batin anak. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya percaya bahwa anak adalah selembar kertas putih dan kewajiban kita adalah mengisi lembaran tersebut. Saya juga percaya bahwa guru harus selalu di depan, memberikan contoh, guru harus juga tahu dan mentransfer pengetahuannya tersebut kepada murid. Tanpa melibatkan mereka adalah pencarian konsep pengetahuan tersebut. Pembelajaran yang saya terapkan selama ini lebih khusus pada aspek kognitif saja. Saya akan merasa gagal ketika peserta didik saya tidak mencapai KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah di kelas, karena kelas menurut saya adalah tempat yang memang sudah disiapkan untuk belajar, sehingga dalam kelas anak akan merasa konsentrasi. Setelah mempelajari modul 1.1, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah. Saat ini, saya sadar bahwa anak bukan selembar kertas putih saja, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh, namun coretan-coretannya masih buram. Coretan-coretan buram ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk, yang sudah dibawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya atau membimbing lakunya ke arah yang lebih baik. Mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar apapun dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada anak dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif, dan inovatif, mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar disuapi oleh guru. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, maka anak akan merasa senang, dan tanpa disadari mereka akan cinta belajar. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlalu berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana? Sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Saat ini, saya sadar bahwa aspek kognitif bukan aspek yang terpenting, melainkan harus diselaraskan dengan aspek afektif, yakni budi pekerti. Sehingga akan terbentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Setelah mempelajari modul ini, saya juga sadar bahwa pembelajaran tidak melulu harus selalu di kelas. Justru anak perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apa yang mereka pelajari khususnya mempunyai korelasi dengan kehidupannya, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi masyarakat. Hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan yang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual di mana menjadi lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan.
Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik. Dalam pemberian kebebasan kemerdekaan belajar, saya juga akan tetap memberitahu rambu-rambu atau arahan agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan ide pekerti melalui pembiasaan baik sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran. Saya juga akan meminta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar, karena bagaimanapun sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar adalah 3 aspek membentuk karakter budi pekerti seorang anak. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.